Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Kepala Sekolah SLB Kabupaten Jawa Barat dan kepada Dewan Gurunya. Pada hari ini saya mengganggu aktivitas dan waktunya untuk melancarkan program atau kegiatan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, pagi ini saya melakukan pendampingan yang kedua terhadap Pak Rio Jonathan. Fokus pendampingan hari ini adalah kita akan berdiskusi, bukan ibaratnya itu rapat ya, berdiskusi sharing untuk menentukan visi dan perubahan yang akan ditentukan atau disusun oleh Pak Rio beserta warga sekolah yang ada di sini. Di sini saya tekankan juga Bu, visi ataupun perubahan yang akan kita susun bersama itu tidak mesti mengubah visi dan misi yang ada di sekolah ini. Tetapi apabila visi yang kita susun bersama ini bisa untuk meningkatkan perubahan ataupun meningkatkan mutu dari sekolah ibu, boleh dipakai. Tetapi kalau memang tidak cocok atau tidak mesti tidak mutlak harus seperti itu Bu. Itu aja. Nanti diskusinya itu semua dipimpin oleh Pak Rio. Saya hanya sebagai moderator ini saja. Oke, terima kasih. Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini silakan Pak Rio yang pimpin. Terima kasih Bapak Ibu semua secara laki-laki sekalian. Izin untuk Kepala Sekolah dan Ibu BP hari ini terima kasih atas kesempatan dan apresiasinya dari Bapak dari Ibu semua. Hari ini saya bisa dikasih kesempatan untuk berdiskusi bareng untuk kemajuan sekolah kita. Beberapa hal yang sifatnya teknis mungkin nanti akan kita diskusikan bersama sehingga perubahan-perubahan yang dilakukan demi kebaikan sekolah dan demi kemajuan sekolah juga bukan karena siapa yang merubah, tapi karena kekompakan dan kekuatan yang ada di sekolah kita, termasuk leadership yang dipimpin oleh kepala sekolah. Jadi hari ini fokusnya adalah bagaimana saya mencoba untuk mendiskusikan bagaimana nilai-nilai dan peran guru penggerak yang akan dilakukan demi kebaikan atau perbaikan dari sekolah kita. Salah satunya adalah dengan memiliki visi ke depan supaya anak-anak didik kita mampu bersaing di dunia luar. Salah satunya mungkin dengan hal-hal yang sifatnya adalah kedisiplinan di kepala sekolah. Beberapa waktu yang lalu juga kita coba untuk mendiskusikan bahwasanya kedisiplinan di sekolah memang menjadi hal yang mutlak bagi kita bersama, hal yang sifatnya positif dan harus dijalankan. Dan syukur juga hari ini sudah mulai banyak perubahan dari teman-teman semua atas dukungan teman-teman semua guru, dan juga ini semua terlepas juga dengan kekompakan yang kita miliki. Dan mudah-mudahan ke depannya memang beberapa hal yang teknis tadi kita bisa pertahankan terkait dengan masalah kedisiplinan atau tata tertib yang sudah sempat kita diskusikan bareng ya kemarin ya. Ada beberapa tata tertib yang kita coba perbaharui lagi. Mungkin bukan berarti tata tertib yang lama itu tidak baik, tapi lebih kepada kita mengikuti perkembangan zaman yang mana beberapa hal yang sekiranya perkembangan zaman saat ini, bisa contoh dulu di tata tertib dulu kan tidak ada nih permainan lato-lato nih. Sekarang sudah ada main lato-lato di bawah sekolah, jadi ya itu menjadi salah satu perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang harus kita diskusikan juga, bahwasanya lato-lato boleh sebenarnya dimainkan untuk apa, karena di satu sisi juga kalau bagi dunia SMP lato-lato juga ada nilai Cermatannya. ya, pedagogiknya juga ada, jadi motoriknya dapat gitu kan, dan latihan dia untuk fokusnya, kontak mata antara mata dan tangan juga ada, tapi sekali lagi tidak pada tempatnya ketika belajar tak. Jadi beberapa hal itu yang coba kita modifikasi, dan kemarin juga sudah ada kita berubah untuk peraturannya, termasuk yang diinisiasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Dulu mungkin waktu masuk kita memang belum ada perubahan yang signifikan terhadap kedisiplinan waktu. Kita mulai ada yang namanya
apel pagi yang Bapak Ibu juga sering lakukan, kedisiplinan apel pagi. Lalu juga hal-hal yang sifatnya apel siang itu juga menunjukkan bahwasanya perubahan yang ada di visi misi sekolah sejalan dengan perkembangan juga, bahwasanya kalau kita intinya hanya melihat dari sisi yang lama, mungkin kita tidak akan pernah berubah dengan lebih baik, tapi bertolak dari yang lama kita berusaha untuk memperbarui tata tertib yang ada di sekolah, termasuk salah satunya juga seragam, termasuk salah satunya juga proses pembelajaran, dari asesmen sampai kepada evaluasi. Itu dari sisi tata tertib. Lalu kita lihat dari sisi kesiswaannya, beberapa hal yang sifatnya ekstrakurikuler ya Bu ya. Ekstrakurikuler juga beberapa kali kita coba untuk berdiskusi bersama antara bagian kesiswaan, bagian kurikulum, dan bagian Sarpras, bahwasanya di sini kita lihat keterampilan yang sifatnya ekstrakurikuler memang perlu ditingkatkan kembali pasca pandemi yang sudah dicabut statusnya. Jadi saya juga melihat bahwasanya keterampilan juga sudah mulai dilaksanakan atas kerjasama juga dari Pak Putra dan Bu Elis, kebetulan beliau juga ada di sini, yang sudah kita mulai juga, dan itu salah satu bentuk evaluasi yang pernah kita lakukan bersama sehingga hari ini pramuka sudah bisa berjalan kembali meskipun baru awal bulan. Lalu juga kemarin juga kita juga sudah bentuk ketua OSIS ya Bu ya. Itu juga atas inisiasi Bu Kepala Sekolah, bahwasanya kita bentuk yuk OSIS karena di sini juga sudah ada SMP dan SMA, dan juga kemarin kita sempat melalui proses tahapan pemilihan ketua OSIS seperti di pemilu. Kita sudah melihat ada proses pendaftaran, ada proses pemaparan visi misi, ya, debat, dan itu kita juga mengajarkan hal yang bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya hal yang sifatnya teknis untuk membuat peserta didik kita memiliki pemahaman tentang kepemimpinan dan profil pelajar Pancasila juga kita tekankan dalam hal pemilihan ketua OSIS tadi. Termasuk kemarin waktu mereka ada yang kalah pun itu sudah bagus, wali kelas sudah memberikan pemahaman, itu sudah baik dalam hal ketika mereka kalah, tidak ada yang namanya mereka emosi terus tidak terima, tidak ada, semuanya tetap bergandengan tangan, tetap berteman dengan baik. Itu buat saya satu pencapaian dari Bapak Ibu yang luar biasa untuk memberikan pemahaman terhadap OSIS. Terkait dengan hal seperti kesiswaan juga beberapa hal yang keterampilan juga sudah mulai kita galakkan kembali, karena apa? SLB 40%-nya pembelajaran dan 60%-nya juga keterampilan, dan keterampilan yang kita gunakan juga keterampilan yang kekinian gitu, tidak keterampilan yang sifatnya mungkin tidak dikehendaki zaman, tapi memang keterampilan dibutuhkan oleh zaman pada saat ini. Contohnya kue, terus kecantikan. Kebetulan di sini juga ada asesor kecantikan tingkat nasional Ibu Budina. Jadi beliau juga salah satu asesor yang membimbing peserta didik kami untuk melatih cantikan, khususnya pedicure itu bila pedicure. Jadi ke depan memang keterampilan kami memang keterampilan yang dibutuhkan oleh zaman, sehingga ketika nantinya kita berkembang, peserta didik kita juga memang dibutuhkan oleh pasar begitu. Dan terkait dengan beberapa kegiatan yang sifatnya kurikulum, kebetulan Ibu kami juga ada, ada Susainah, ya, wakil termuda Bu. Iya, itu masih muda semua. Termuda masih gadis juga Bu kalau ada. Promosi. Dua nih gadis-gadis. Oh ya, masih. Terkait dengan programnya juga, kita juga membuat suatu program gebrakan juga, salah satunya dengan kegiatan apa tuh Bu? Saya lupa. Shopee Day apa? Market Day. Jadi Market Day tadi kita rencananya per Shopee Day per 3 bulan nanti rencana akan kita galakan juga. Dan juga tahun ini pertama kali juga SLB memiliki yang namanya KKG Bu. KKG sudah dibentuk, dan awal bulan Januari kemarin inisiasi dari teman-teman juga sudah dilaksanakan. Nama KKG-nya SLB.
tapi bukan tulisan SLB tapi SLB. SLB kalau dibaca Bu. SLB ya. Kita ada singkatannya. Misalnya ya itu dalam bahasa Inggris ya. Jadi bagaimana intinya kepanjangan dari SLB tadi, kita mampu meningkatkan kompetensi pendidiknya, kolaborasi antar pendidiknya, terus inisiasi untuk melakukan perubahan, dan itu mulai juga digalakkan oleh warta kurikulum melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan mutu tadi. Lalu terkait dengan kegiatan yang sifatnya dana bos, kebetulan ini juga salah satu tim bosnya Bu Hasanah namanya. Lihat ya. Ya, Bapak enggak. Itu Pelayan kita. Ini langsung diberdayakan ya. Lalu terkait kegunaan dana bos, salah satunya adalah kita bagaimana saat ini kan kita dapat bangunan baru di belakang Balai Adat. Nah itu memang salah satunya juga dana yang digunakan pun untuk optimalisasi penggunaan lokal yang baru akan kita tempati di sana. Mungkin saya kapan Bu? Saya terimanya mungkin sekitar bulan Maret ya Bu ya? Katanya dari dinasnya sekitar bulan Maret. Kita tunggu aja karena kita belum tahu kepastiannya. Tapi banyak yang mau dibahas di sana kita nggak tahu kan. Yang penting kita menunggu aja di sini, kalau memang ada berita kita tindak. Dan revolusi-revolusi yang dilakukan oleh teman-teman juga sangat baik ya Bu, dalam artian juga SLB yang dulu sudah berubah menjadi SLB yang kekinian begitu, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu kaitannya terhadap keterampilan, juga Bu sekarang ini adalah koordinator keterampilan yang membidangi keterampilan yang ada di SLB, salah satunya keterampilan souvenir. Kita ada eco-brick, pemanfaatan limbah plastik yang kita buat menjadi apa duduk yang bisa namanya meja kursi, sapu lidi daun nipah, beberapa negara buket itu juga ya, gantungan kecil dari kayu dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sifatnya sudah ada perubahan dari teman-teman dulu, yang harapannya memang mungkin kalau dilihat dari sisi dibandingkan dengan sekolah lain, mungkin sekolah kami mungkin terlihat beda ya Bu ya, karena yang kami hadapi adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang kalau bersaing dari segi akademik pasti kalah, tapi kami meningkatkan dari segi keterampilannya tadi. Dan ini juga beberapa kali juga kita sempat diskusi bareng, jadi hal-hal yang sifatnya resmi maupun tidak resmi kita sering diskusi baru. Jadi ya mungkin nantinya ke depan kalau misalkan sudah pindah ke sekolah yang baru mungkin bisa dioptimalisasi lagi, karena memang terbatas sekali dengan bangunan yang ada. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan visi misi dan penjabaran dari visi misi sekolah. Memang sudah banyak perubahan, ya banyak perubahan, sudah ada evaluasi juga yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta tim Baka, sehingga visi yang ada di sekolah pun sudah sesuai dengan kondisi kurikulum Merdeka. Nah, di sini bisa saya sampaikan juga bahwasanya untuk yang sifatnya pemaparan tata tertib, pemaparan visi misi juga terus digalakkan oleh Ibu Kepala Sekolah melalui supervisi juga kepada guru-guru juga dilakukan, sehingga peraturan sekolah maupun visi misi sekolah bisa menjadi lebih optimal lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu, meskipun banyak kekurangan yang saya tahu mungkin SLB. Saya sempat ngomong juga ke Pak Dwi terkait dengan pelaksanaan tentang sosialisasi terhadap peserta didik kami juga, dan di channel YouTube kami juga sudah ada kami sampaikan, kami sudah menyampaikan ke beberapa kelas yang tingkatannya lebih tinggi, SMP dan SMA. Kenapa tidak di SD?
Karena tingkat pemahaman SD menurut saya juga belum begitu optimal, sehingga yang kami lakukan ada di tingkatan SMP dan SMA. Ada yang di kelasnya Bu Bila, itu kan Bu Bila sudah kenal ya, yang tentang sosialisasi budaya positif tadi. Lalu di kelasnya Bu Has, di kelasnya Bu Ayu juga ada sempat, dan Bu Sari sempat juga. Jadi teknisnya seperti sosialisasi sudah dilakukan, tapi untuk bermain perannya belum dapat. Kami sudah sampaikan ke Pak Dwi, ya tidak apa-apa, yang penting bisa disosialisasikan. Oleh izin mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, Ibu akan bisa Berarti visinya tadi fokus pada kedisiplinan dan keterampilan. ya, ada perubahan di sana. Dan kegiatan-kegiatan keagamaan itu sudah kita lakukan setelah tertutup asinan. Hari Sabtu kita ada jalan santai dan senam, upacara bendera hari Senin dan lain sebagainya. Masih masuk tentang apa namanya tuh disiplin ya, ketuhanan, keagamaan ya. Kesehatan ini juga ada kita masukkan. Bahkan beberapa waktu ke depan mungkin dari bidang kurikulum Ibu mohon izin, ini kita akan melakukan PPL. Jadi seperti di SMA Magang. Oh ya, Laksanakan pada tahun ini. baru dia berkumpul sama kita di masyarakat. Iya, kita akan seperti Bu Dila untuk mengajarkan kecantikan, kita akan titipkan anak kita ke salon untuk menjalin kerjasama yang bukan yang bisnis jahit juga nanti kita titipkan ke Bapak Baso yang Baso ya, iya, Baso. Jadi mau dititipkan ke sana, beliau mengiyakan kemarin, sekarang kami akan membantu. Tapi didampingi dulu kan enggak? Tetap didampingi. Iya. Karena kan beda kan Iya. dengan masyarakat biasa. Iya. Jadi kita tetap mendampingi selama mereka magang. Jadi Pak, yang ini enggak pendapat guru-guru udah disatukan aja visinya ini. Iya. Betul. Oh, berarti sudah selesai ya. Sudah satu kesatuan. Karena sudah ada mencakup semua di sana. Kita membuat satu perubahan perlahan-lahan tapi pasti gitu. Iya. Karena apa yang ada di kurikulum Merdeka kita akan ambil satu-satu, istilahnya disesuaikan dengan ya kegiatan Pak Rio juga seperti itu. Kebetulan beliau juga aktif dalam hal seperti ini, ya otomatis berjalan dengan lancar. Oke Bu, berarti Pak Rio juga mengikuti visi yang sudah ada, Iya. dengan memasukkan materi-materi ataupun pengetahuan dia yang baru, Benar. mensosialisasikan dengan yang teman-teman sejawat ya. Bahkan ada nanti generasi penerus Pak Rio ini banyak nih. Iya. Nah, Benar, Bu. Jalan-jalan kalau nggak salah calon CGP itu kemarin seleksi ada berapa, 7 ya? Nah, 7 Bu ternyata. Angkatan 9 ya? 9. Iya. Ya, sekarang angkatan 8 sudah wawancara. Iya. Ini calon? Ya, amin ya Allah. Mudah-mudahan dari Tanjung Barat banyak. Itu saya berusaha untuk meningkatkan. Ini kan Bapak yang dari dinas bilang, Bu, iya nggak apa-apa. Memang guru-guru saya berpotensi untuk itu. Saya bilang. Karena yang lain kan pada takut. Mudah-mudahan yang Iya, yang energik. dia apa namanya? Itu sesuai dengan latar belakangnya itu sekarang kita lagi mencari celah untuk penyesuaian, seperti kita kan harus yang linear ya. Benar. Jadi intinya tahun kemarin sudah ada dilaksanakan kegiatan untuk penyesuaian dari S1 biasa menjadi S1 PLB. Iya, betul. Nah, jadi kita udah jalin kerjasama dengan Universitas UNB Padang. Tahun kemarin sudah ada dan sudah menetaskan 31 guru luar biasa. Jadi sekarang intinya kalau ada yang ekonomi atau SH tetap ya, Iya. SH SPB. Iya, di ujungnya ya. Iya. Dulu zaman dulu kan ada tuh waktu zaman SPG itu ada yang khusus juga kayak gitu ya. Iya, harus Ya, siapa? Aco. Aco. Ya, pencalon. Baca, baca, utama deh. Udah kan itu? Sudah sayang nih? Sudah, baik, siap. Oke. Oke, gitu aja Pak Rio. Siap. Oke, Bapak Ibu, itulah tadi yang sudah paparan Pak Rio. Terima kasih Bapak Ibu sudah
bersedia mengikuti program ini, membantu mengaktifkan kegiatan Pak Rio-nya. Ya, itu aja Bapak Rio ya, Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa bersama-sama menyukseskan dari kegiatan Pak Rio. Mungkin Pak Rio sendiri bisa berjalan sendiri ya. Insya Allah. Jadi itulah tadi saya minta supaya rekan-rekan di sini atau warga sekolah di sini bisa kolaborasi mendukung kegiatan Pak Rio sehingga adanya perubahan. Siap, siap. Saya akan mendukung. Ya. 100% saya dukung kalau untuk kepentingan anak didik dan guru-gurunya sih. Ya, oke Bu, gitu aja Bu. Dan saya akhiri Bu ya, diskusi kita. Nanti saya masih perlu dengan Pak Rio tentang perubahan dia di dalam program guru penggerak yang dihadapinya di dalam pembelajaran daring karena PJJ ini kan dan semua. Iya, iya. Oke, gitu aja Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.